Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wirani Stianingrum, NIM 2019-33274 akan menyampaikan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini kami mengambil dari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, dan subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Kompetensi inti yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. KD 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Dengan indikator, yaitu menentukan tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. Kompetensi dasar yang kedua dalam muatan ilmu pengetahuan alam, KD 3.4, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antar gaya dan gerak. Dengan indikator, mengidentifikasi jenis-jenis gaya dan gerak. Demikian dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Aminatun, NIM 2019-33040 dari kelas 4 IPGSD kelompok 1 pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari media pop-up serta kelebihannya dalam penggunaan media pembelajaran ini pada peserta didik di sekolah dasar. Nah, menurut kelompok saya, kelompok 1, media pembelajaran yang efektif apalagi di masa pandemi seperti ini dan dalam rangka menarik minat peserta didik dalam belajar adalah media pop-up. Nah, apa itu media pop-up? Nah, media pop-up itu adalah sejenis buku yang mengandung unsur 3 dimensi yang ketika halaman pertamanya atau halaman-halaman selanjutnya itu dibuka, itu akan menghasilkan sebuah gerakan atau memberikan visualisasi yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman anak terkait materi. Nah, buku pop-up ada di atas contohnya. Nah, seperti itu. Kemudian dalam media pop-up itu terdapat beberapa kelebihan atau manfaat yang dapat digunakan dan serta lebih efektif. Nah, manfaat yang pertama adalah mengajarkan kepada siswa untuk memiliki rasa dalam bentuk menghargai sebuah buku dengan merawat dan menjaga buku dengan baik saat menggunakannya. Karena buku pop-up adalah buku yang berbentuk 3 dimensi yang apabila dibuka itu ketika di luarnya ditutup itu seperti buku biasa, tapi jika dibuka itu akan memberikan bentuk 3 dimensi atau visualisasi yang anak-anak itu akan paham. Jadi ketika anak-anak itu belajar dengan media pop-up, maka anak-anak akan memiliki rasa tanggung jawab dan menghargai sebuah buku agar buku tersebut tidak rusak. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat dengan guru atau orang tua. Hal ini dikarenakan pop-up mempunyai bagian yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi terkait isi yang disajikan dalam bentuk pop-up tersebut. Jadi, ketika pop-up dibuka, kemudian menimbulkan sebuah visualisasi 3 dimensi,
ketika murid tidak paham, jadi murid bisa mencoba lebih dekat dengan guru dengan cara bertanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas siswa. Kenapa meningkatkan kreativitas siswa? Karena ketika mereka belajar menggunakan buku pop-up, maka akan timbul sebuah kreativitas atau pemikiran di kepalanya. Oh, ternyata ada buku yang seperti ini, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan imajinasi siswa, hampir sama dengan kreativitas siswa. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan siswa maupun memberikan deskripsi tentang suatu wujud benda. Karena buku pop-up itu berbentuk 3 dimensi, jadi salah satu kelebihan utamanya adalah siswa tersebut dapat mengerti dan melihat bagaimana sih wujud deskripsi tersebut yang diceritakan, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah menumbuhkan rasa cinta anak-anak untuk membaca, karena mereka merasa buku pop-up itu lebih menarik daripada buku-buku seperti biasanya. Maka dari itu mereka tumbuh rasa cinta untuk membaca buku pop-up tersebut. Nah, demikian adalah kelebihan dari buku pop-up, yaitu buku yang berbentuk 3 dimensi yang bisa divisualisasikan ketika dibuka. Maka kesimpulannya adalah media pop-up merupakan media yang sangat efektif digunakan untuk anak-anak dalam rangka proses pembelajaran, apalagi yang sekarang pembelajaran secara daring atau di rumah, karena media pop-up itu dapat memberikan kreativitas serta minat dalam belajar untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Kemudian anak juga akan menjadi lebih tertarik daripada menggunakan buku-buku pembelajaran yang seperti biasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Sebila, NIM 2019-33128. Di sini saya akan memaparkan mengenai pop-up book yang telah kelompok kami buat. Ya. Yang pertama, seperti ini tampilan depan dari pop-up book. Kemudian seperti apa atau apa saja yang terdapat di dalam pop-up book ini? Yang pertama, ini ada selamat datang di media pop-up book. Mari mengenal kearifan lokal yang ada di desa Jepang. Media ini dapat membantu siswa untuk lebih tahu apa itu kearifan lokal, apa tradisinya, dan apa nilainya. Nah, untuk itu, mudah-mudahan media pop-up book ini dapat bermanfaat. Amin. Nah, kemudian ada juga cara menggunakan media pop-up. Yang pertama yaitu berdoalah sebelum belajar, mintalah gurumu untuk menjelaskan terlebih dahulu. Bukalah halaman pada buku ini secara berurutan dan perlahan-lahan. Yang keempat, bacalah teks bacaan dengan benar dan teliti. Yang kelima, kerjakanlah soal evaluasi sebelum media pop-up ditutup. Nah, yang kedua, lanjut. Ada daftar isi. Nah, apa saja daftar isinya? Pertama, ada halaman, tentunya ada halaman sampul, kemudian kata pengantar, cara penggunaan media pop-up, daftar isi, jaringan tema, materi tentang kearifan lokal, soal evaluasi, yang terakhir daftar pustaka. Jaringan tema. Jaringan tema untuk kelas 4. Kemudian ada jaringan KD, yaitu dari tema 8 daerah tempat tinggalku. Ada kompetensi dasar bahasa Indonesia, kemudian ada kompetensi dasar dari ilmu pengetahuan alam.
dan ini adalah salah satu kirab tradisi Rebokasan adalah dengan mengarak gunungan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Untuk bacaannya seperti ini. Kemudian baliknya ada Gebyar Rebokasan. Nah, di dalam Rebokasan itu tidak hanya sekedar kirap gunungan saja, melainkan juga dimeriahkan dengan acara pensi disertai bazar oleh warga setempat maupun warga yang lain dari desa lain mendirikan bazar di daerah komplek Masjid Wali tersebut. Nah, setelah ada pelaksanaan kirab Rebokasan, ada juga tradisi pengambilan air salamun. Apa itu air salamun? Air salamun yaitu air yang diambil dari sumur Masjid Wali. Air tersebut diyakini oleh masyarakat desa Jepang dapat memberikan keselamatan dan menolak segala bencana yang diturunkan pada saat itu. Ini. Nah, dari pemaparan materi tersebut, ada pun soal evaluasi yang harus dikerjakan. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Terima kasih, sekian pemaparan mengenai pop-up book yang telah kelompok kami buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.